Suku Dayak adalah salah satu suku penghasil gadis-gadis cantik. Siapa saja yang melihat kecantikannya, pasti akan terpikat. Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Dilansir dari berbagai sumber, suku Dayak memiliki 6 rumpun, yakni rumpun Klemantan, rumpun Murut, rumpun Iban, rumpun Apokayan, rumpun Ot Danum Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan subetnis suku Dayak yang diperkirakan paling lama mendiami Pulau Kalimantan. Kemudian, keenam rumpun Dayak ini, kembali diklasifikasikan menjadi 405 subetnis suku Dayak yang masing-masing mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Masing-masing subsuku dan rumpun suku Dayak memiliki adat, budaya, dan tradisi yang hampir serupa. Persebaran masyarakat suku Dayak di Pulau Kalimantan juga tidak hanya ditemukan di wilayah Indonesia, namun juga sampai ke negara tetangga yaitu di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang memiliki jumlah populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak sendiri tersebar di 5 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Mereka berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Berdasarkan terakhir data dari sensus penduduk, suku Dayak memiliki jumlah penduduk hingga mencapai 3.400.000 jiwa. Dilansir dari laman Kemendikbud, Coomans, 1987, mengungkap teori yang didukung oleh Inoue, 1999, bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke semenanjung Malaysia dan melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian, seorang tokoh Dayak Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indo-Cina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak yaitu mandau. Masyarakat suku Dayak berkomunikasi dengan bahasa daerah yang berbeda-beda dalam percakapan sehari-hari. Suku Dayak memiliki kepercayaan yang disebut keharingan. Walau begitu, kini masyarakat Dayak sudah banyak yang menganut agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tradisi suku Dayak dikenal memiliki berbagai tradisi, beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Berikut adalah beberapa tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki tradisi unik yaitu memanjangkan daun telinganya. Dilansir dari laman Gramedia, cara memanjangkan telinga adalah dengan menggunakan logam atau pemberat yang digunakan seperti anting-anting. Sesuai aturan, perempuan dari suku Dayak dapat memanjangkan telinga hingga dada, sementara untuk laki-laki bisa memanjangkan telinga hingga bawah dagu. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga digunakan untuk menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran.
Masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu dikenal dengan tato sebagai seni ukir atau rajah pada tubuh mereka. Dilansir dari laman Kemendikbud, masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 SM. Sebagai sebuah tradisi, konon saat perang berlangsung tato tersebut digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. Suku Dayak Iban menjadi salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan seni tato di tubuhnya. Tato di beberapa daerah di Indonesia memang menjadi hasil budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Oleh suku tersebut, tato dianggap sebagai tradisi, religi dan simbolisasi dari cara hidup mereka. Suku Dayak Iban mengenal seni tato dengan nama ukir, sementara penato dipanggil dengan sebutan pantang. Pantang merajah tato dengan sebuah kayu kecil sejenis pelaik yang dibelah pada bagian ujungnya. Ujung kayu tersebut digunakan untuk menjepit duri dari pohon tertentu sebelum mengenal jarum. Jarum atau duri ini digunakan oleh pantang sebagai penusuk kulit ari. Sementara pewarna tato menggunakan pewarna alami dari jelaga lampu yang berwarna hitam. Jelaga dikumpulkan dengan meletakkan lampu di tengah lubang yang atasnya diletakkan daun atau seng untuk menangkapnya. Jelaga kemudian dicampur dengan air gula atau perasan tebu agar lebih pekat. Jelaga yang sudah dicampurkan dengan air tebu akan dibiarkan mengkristal dan dicairkan ketika akan digunakan. Untuk pembuatan garis digunakan sebuah jarum, namun untuk merajah tato bidang luas digunakan setidaknya 12 jarum yang ujungnya dibatasi oleh benang. Jarum yang sudah dicelupkan ke dalam pewarna akan dipukul-pukul ke bidang kulit yang ditato. Luka akibat jarum akan menjadi koreng, yang setelah sembuh akan meninggalkan warna hitam sesuai pola yang dirajah. Selain lamanya proses mengumpulkan jelaga, proses membuat ukiran tato juga memerlukan waktu yang lama. Sebagai sebuah tradisi, saat perang tato digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas pemakainya. Pada masa lalu, tato digunakan suku Dayak Iban untuk mengenali kawan dan lawannya. Pada masa perang antar suku bergulir, orang Dayak Iban dikenal tangguh terutama ketika melakukan pengayauan. Mengayau adalah tradisi perang dengan memenggal kepala musuh pada masa perang antar suku. Selain diberikan bagi seseorang yang sudah mengayau atau membunuh lawan, tato juga digunakan bagi seseorang yang pernah menolong sesama. Seseorang yang ingin badannya ditato harus memiliki nyali besar karena alatnya yang masih tradisional. Ketika pertama kali ditato biasanya orang suku Dayak Iban akan merasakan demam, namun tidak lagi ketika dirajah tato berikutnya. Pergeseran motif tato ini tak lepas dari artinya yang digunakan sejak zaman dulu. Setelah perjanjian damai disepakati dan tradisi mengayau diakhiri, seni tato bergeser dan digunakan bagi orang suku Dayak Iban yang merantau. Tato digunakan untuk mengingat tempat-tempat perantauan karena zaman itu tidak semua orang berani meninggalkan tempat asalnya. Adapun motif tato yang digunakan suku Dayak Iban adalah motif tradisional seperti motif bunga terung, motif buah andu, motif ketam, dan motif kelingai. Beberapa arti tato suku Dayak Iban seperti ukir deguk digunakan di leher depan hingga dagu menjadi simbol identitas. Kemudian kalapah di paha dan bilun di betis adalah simbol berbentuk manusia. Ada juga ketam itip diukir di punggung kiri dan kanan, sementara bunga terung dirajah di dada dan pundak. Tato untuk wanita suku Dayak Iban diukir di belakang telapak tangan dan jari sebagai simbol keahlian menganyam dan siap menikah, namun sudah jarang digunakan. Saat ini generasi muda suku Dayak Iban masih ada yang mempertahankan seni tradisional ini namun jumlahnya sudah tidak sebanyak pendahulunya. Ngayau merupakan salah satu tradisi yang sudah dihentikan karena dianggap sangat mengerikan dan penuh dendam. Tradisi ngayau adalah kegiatan berburu kepala musuh yang dilakukan beberapa rumpun Dayak saja, yaitu Ngaju, Iban, serta Kenyah. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun di mana pemuda Dayak harus melakukan pembuktian dengan memburu kepala musuh. Hal ini terus berlanjut karena nantinya keturunannya akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan membawa kepala tersebut ke rumah. Konflik Sampit pada Februari 2001 masih diingat banyak orang, terutama adanya tradisi ngayau yang dilakukan suku Dayak. Ngayau adalah tradisi perburuan kepala dengan cara memenggal musuh dan membawanya sebagai piala.
Pada kerusuhan antar etnis tersebut, diketahui banyak korban berjatuhan dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Kisah suku Dayak sebagai pemburu kepala ternyata berasal dari tradisi ngayau yang sudah dilakukan sejak lampau. Jauh sebelum konflik Sambit terjadi, diketahui ngayau dilakukan oleh suku Dayak sebagai bagian dari tradisi. Ngayau dilakukan secara turun-temurun sebagai sebuah kebanggaan bagi keluarga yang bisa membalaskan dendam kepada musuh. Walau begitu, ngayau tidak dilakukan dengan serta-merta namun dilakukan dengan aturan tersendiri. Anna Durin dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Pengaruh Ngayau atau Hiadunting dalam penciptaan motif-motif tekstil Puakumbu Masyarakat Iban Sarawak, 2011, menyebut bahwa untuk bisa menikah dan mendapat gelar bujang berani, seorang anak lelaki suku Dayak harus melakukan ngayau. Adapun ngayau dilakukan berkelompok dan pemenggalan harus dilakukan saat musuh masih dalam keadaan hidup. Tradisi ini terus berlangsung di mana seorang anak akan membalaskan dendam ayahnya yang terbunuh dan membawa pulang kepalanya ke rumah. Rambut dari kepala hasil ngayau akan menjadi hiasan pada perisai dan juga pedang. Sementara kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan juga penolak bala. Hingga kini di beberapa rumah yang merupakan keturunan suku Dayak masih ada yang menyimpan tengkorak kepala musuh yang diturunkan sejak zaman nenek moyangnya. Tradisi ngayau juga ditakuti oleh para penjajah yang pernah singgah di Kalimantan. Penjajah Belanda dan Inggris memberi sebutan, Barbarik Borneo, atau Kalimantan Biadab untuk menggambarkan tradisi perburuan kepala suku Dayak. Tradisi ngayau membuat seorang naturalis asal Norwegia, Karl Bock menerbitkan catatannya yang berjudul The Hiadunter of Borneo pada tahun 1881. Dari perspektifnya, Karl Bock menceritakan bahwa tradisi ngayau dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menyelesaikan masalah besar seperti tolak bala, mengusir wabah, bahkan meminta hasil panen melimpah. Meski ngayau masih erat dalam pencitraan suku Dayak, namun hal ini nyatanya tradisi sudah lama terhenti. Bahkan ngayau sendiri bisa dikatakan menjadi salah satu tradisi suku Dayak yang sudah punah atau tidak dilakukan lagi. R. Masri Sareputra dalam makna di balik teks Dayak sebagai etnis Hiadunter yang dimuat dalam jurnal Communication Spectrum, Volume 1 Nomor 2, 2011-2012, menyebut adanya catatan mengenai kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya untuk mengakhiri tradisi ngayau ini. Kesepakatan damai ini terjadi pada 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894, ketika diadakan musyawarah besar Tumbang Anoi di Desa Huron Anoi Kahayan Hulu, Kalimantan Tengah. Tiwah merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi tiwah dilakukan sesuai kepercayaan Kaharingan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Ketika melaksanakan tradisi tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Menurut kepercayaan, tiwah dipercaya akan mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat atau disebut pula dengan nama Lewutatau. Salah satu bentuk kebudayaan dalam bentuk benda yang dimiliki suku Dayak adalah rumah adat. Rumah adat suku Dayak disebut dengan rumah betang atau rumah panjang yang cukup khas di Kalimantan. Rumah-rumah adat ini akan lebih mudah lagi ditemukan di sekitar hulu sungai, yang biasa menjadi tempat pemukiman suku Dayak. Secara umum, rumah betang dibangun berbentuk panggung dengan ketinggian 3 hingga 5 meter dari atas tanah yang berguna untuk pelindung saat air meluap dan menyebabkan banjir. Rumah betang yang dimiliki suku Dayak ini tidak dihuni oleh satu keluarga saja, tapi menjadi rumah beberapa keluarga. Bahkan ada rumah betang yang memiliki panjang 150 meter dengan lebar 30 meter. Bagian dalam rumah itu akan disekat bilik-bilik untuk membagi tempat setiap keluarga. Dengan bentuk rumah tersebut, suku Dayak selalu mengutamakan kebersamaan dalam hidup. Semua kehidupan setiap orang yang tinggal di rumah betang akan diatur dalam sebuah hukum adat, baik aturan berbagi makanan, menjaga keamanan, ataupun berladang.
Masyarakat suku Dayak tentu memiliki bahasa daerah yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Pada awalnya masyarakat suku Dayak merupakan penutur bahasa Austronesia. Namun lama-kelamaan suku Dayak menyebar ke area pedalaman dan pegunungan. Perkembangan ini membuat suku Dayak memiliki banyak subsuku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi bahasa dari suku Dayak akan berbeda sesuai dengan tempat tinggal mereka. Namun kini sudah banyak juga yang tidak menggunakan bahasa daerah dengan baik, karena tidak diajarkan bahasa ibu sejak dini. Suku Dayak juga memiliki tradisi menari yang digunakan dalam berbagai ritual adat. Berikut tarian yang terkenal. Tari Hudok merupakan salah satu tari Dayak yang ditampilkan sebagai doa dan harapan masyarakat suku Dayak untuk mendapat hasil panen melimpah serta agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama. Tarian ini sangat unik, sebab para penarinya akan mengenakan sebuah topeng kayu dengan tampilan binatang buas. Sedangkan untuk kostumnya, para penari akan mengenakan busana yang terbuat dari dedaunan hijau. Tari Hudok diketahui berkembang di tengah masyarakat suku Dayak Bahau dan suku Dayak Modang. Tari Dayak ini kerap ditampilkan sebelum membuka lahan pertanian. Selain sebagai ucapan syukur, masyarakat suku Dayak percaya bahwa setiap gerakan tari Hudok dapat menjadi sarana komunikasi dengan alam gaib. Tari Hudok merupakan bagian dari ritual adat yang dilakukan oleh suku Dayak Baharu dan Dayak Modang. Laki-laki suku Dayak umumnya digambarkan sebagai pria yang bijaksana, kuat, dan pemberani. Hal ini pun tercermin pada salah satu tari Dayak bernama Tari Kancet Papatai. Tari Kancet Papatai adalah tarian perang khas suku Dayak. Kesenian tradisional ini mengisahkan tentang kehebatan pahlawan suku Dayak Kenyah yang melawan musuh-musuhnya. Tari Dayak tersebut dianggap merepresentasikan bagaimana keperkasaan dari laki-laki suku Dayak Kenyah. Dalam setiap pementasannya, Tari Kancet Papatai akan diiringi lagu berjudul Sakpaku dan instrumen alat musik bernama ampe. Tari Dayak ini memiliki gerakan yang lincah, setiap penarinya akan menari dengan penuh semangat, sembari beberapa kali berteriak. Saat ini tarian perang khas suku Dayak Kenyah ini sering ditampilkan pada acara-acara besar di Kalimantan. Contohnya dalam perayaan menyambut tamu atau semacamnya. Ada juga tari gantar yang merupakan tarian yang banyak dilakukan para pemuda suku Dayak Benuak dan Dayak Tanjung di Kabupaten Kutai Barat. Tarian ini mengekspresikan kegembiraan serta keramahan dalam menyambut pahlawan dari medan perang. Kini tarian ini dimainkan untuk menyambut wisatawan atau tamu kehormatan. Tari Giring-Giring adalah tari Dayak yang berasal dari masyarakat suku Dayak Maanyan. Tarian ini sangat identik dengan rasa kegembiraan dan senang. Setiap penarinya akan memegang sebuah tongkat yang dipegang di tangan kiri. Sembari tangan kanan memegang bambu berisi kerikil, para penari bakal menghentakkan tongkat tersebut ke permukaan lantai. Perpaduan dari bunyi ini menciptakan irama suara yang begitu khas. Tarian Kinyah Mandau termasuk salah satu tari perang khas suku Dayak. Tari Dayak ini melambangkan persiapan untuk mengalahkan musuh dengan memakai senjata mandau. Bagian tubuh yang diincar adalah kepala musuh. Tarian Kinyah Mandau juga memiliki beberapa unsur teatrikal. Selain itu, sebagai tarian perang, para penarinya akan menampilkan unsur bela diri dan seni perang. Tarian Mandau sangat identik dengan suku Dayak. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari perempuan ataupun laki-laki.
Tari Mandau dianggap merefleksikan tentang prajurit suku Dayak yang penuh semangat juang. Ada pula yang menyebut bahwa tarian ini menggambarkan kekuatan dari laki-laki suku Dayak. Properti utama yang harus ada dan dibawa oleh penarinya adalah senjata Mandau. Sedangkan untuk kostumnya, umumnya penari akan mengenakan pakaian seperti rompi. Sedangkan bagian bawahnya mengenakan cawat. Gerakan utama dari tarian ini yaitu pola tarian akrobatik yang sangat energik. Umumnya dalam sebuah pementasan, para penari akan diiringi oleh alat musik tradisional suku Dayak yakni gendang dan garantung. Bunyinya yang menghentak akan membakar semangat para penarinya. Tak heran bila banyak yang ingin diketahui dari suku khas bumi Borneo tersebut. Termasuk salah satunya adalah larangan-larangan yang berlaku di suku Dayak. Untuk kamu yang semakin penasaran dengan salah satu suku yang terkenal di Kalimantan ini, berikut adalah ulasan selengkapnya yang disadur dari berbagai sumber. Bila diperhatikan, Kalimantan mempunyai banyak rumah adat yang di depannya ada patung yang terbuat dari kayu. Konon katanya, patung tersebut bukan sembarang patung, tapi adalah simbol bagi leluhur suku Dayak yang telah meninggal dunia. Larangan yang berlaku mengenai patung kayu tersebut adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun di dalam hati. Karena, sudah banyak kejadian orang-orang yang menghina patung tersebut dan kemudian diganggu oleh makhluk halus. Gangguan tersebut akan terus mengikuti orang tersebut sebelum orang yang menghina tersebut meminta maaf kepada pihak keluarga yang dihina. Akan menjadi sebuah pengalaman yang unik bila kamu mampir ke salah satu tempat sakral suku Dayak tersebut. Sebab, cara penguburan suku Dayak tersebut cukup unik. Karena, mereka membuat sejenis makam di atas tanah yang memiliki bentuk seperti bangunan balok yang disanggah. Walaupun unik, makam tersebut menyedot daya magis yang cukup kuat. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk berkunjung ke makam tersebut, wajib hukumnya untuk selalu bersikap sopan. Hal ini karena masyarakat suku tersebut sangat menghormatkan kuburan para leluhur. Pengunjung dilarang berkata kasar atau menghina. Bila hal ini terjadi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Telah menjadi keharusan untuk para wisatawan untuk menghormati suku Dayak. Hal ini karena suku tersebut mempunyai kekuatan magis di luar nalar. Apalagi bila orang Dayak tersinggung dengan hinaan atau ucapan, maka ia akan mengerahkan kekuatan sebagai bentuk rasa sakit hatinya. Perlu diketahui bahwa suku ini adalah satu suku terkuat di dunia. Suku Dayak adalah salah satu suku penghasil gadis-gadis cantik. Siapa saja yang melihat kecantikannya, pasti akan terpikat. Akan tetapi, ada satu hal yang harus diperhatikan untuk para pria mengenai gadis-gadis tersebut. Hal ini berkaitan dengan larangan supaya tidak pernah mengganggu atau mempermainkan gadis Dayak. Berdasarkan mitos yang beredar, siapa saja yang mengganggu mereka, apalagi mempermainkannya, dipastikan alat vitalnya akan hilang. Hal ini mungkin terdengar sangat mustahil, tapi sudah banyak cerita mengenai hal tersebut. Mandau adalah salah satu senjata milik suku Dayak yang paling dianggap keramat. Walaupun memiliki bentuk seperti parang, senjata tersebut tidak dapat digunakan semaunya dan perlu ada alasan khusus. Berdasarkan keyakinan, Mandau yang keluar dari sarungnya akan memakan korban. Maka dari itu, untuk para pendatang jangan main-main dengan senjata tersebut.